ml dengan tempat penyuntikan sama juga dengan orang dewasa di otot pada bagian lengan atas. Ya. Jadi untuk efek samping sampai saat ini menurut KIPI, Ketua KIPI Indonesia, laporannya hanya berupa, kalaupun ada, hanya berupa nyeri pada daerah suntikan, kemudian ada yang panas, tapi tidak banyak ya. Rata-rata tidak ada keluhan, umumnya tidak ada keluhan. Jadi kami mengharapkan untuk vaksinasi ini, apabila ada yang perlu ditanyakan, misalnya penyakit, biasanya kendalanya kalau kendala anak itu pada orang tua. Biasanya orang tua akan menyatakan, oh anak saya ini sakit-sakitan. Nah, disitulah gunanya untuk screening ya. Nanti sebelum divaksinasi ada lembar screening yang akan ditanyakan pada orang tua. Karena kalau tanya anak belum terlalu mengerti. Jadi orang tua yang mendampingi, kami akan menanyakan penyakit-penyakit apa saja yang ada yang tertera dalam screening, itu yang akan ditanyakan. Kemudian intinya pada anak yang akan divaksin harus sehat dulu ya, harus sehat. Kalaupun dia misalnya ada asma atau penyakit yang lain, dia sudah dalam keadaan stabil ya, artinya dia sudah diobati dan hanya tinggal mengontrol ya, itu yang sudah bisa divaksin. Jadi jangan sampai menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Namanya anak, untuk orang tua biasanya khawatir boleh, tapi jangan sampai berlebihan ya. Jangan, pengalaman kami pada orang-orang tua atau orang dewasa yang sudah divaksin itu rata-rata hanya takut ya. Setelah divaksin mereka tidak ada, sampai saat ini tidak ada laporan yang berat yang kami terima ya. Umumnya hanya berupa panas atau nyeri daerah suntikan. Kalaupun ada yang berlanjut itu hanya psikosomatik saja, karena mereka berawal dari ketakutan. Ketakutan itu yang akan membuat psikis jadi terganggu, akhirnya merasa sakit. Oh dok, saya setelah divaksin sakit-sakit. Itulah psikosomatik ya, yang ditimbulkan karena kita terlalu berlebihan takut ya. Jangan sampai, makanya untuk anak yang akan divaksin, orang tua harus membujuk ya, bahwa vaksin ini memang sangat dibutuhkan. Apalagi anak-anak, untuk corona sendiri anak-anak merupakan pembawa carrier ya, jadi carrier. Jadi mereka yang menularkan, karena rata-rata pada anak biasanya mereka OTG ya. Jadi rata-rata tanpa gejala. Jadi dikhawatirkan jangan sampai kalau tidak divaksinasi mereka jadi carrier, kemudian menularkan orang di dalam rumah, karena anak-anak kan senangnya bermain ya. Jadi itulah yang harus diperhatikan. Kemudian yang harus dipersiapkan sebelum anak divaksin, tentunya harus istirahat cukup dulu, kemudian makan dan minumnya harus diperhatikan. Kemudian setelah divaksin, tolong dipantau, tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tetap perhatikan minumnya, terutama minum supaya tidak sampai naik suhunya. Jadi minumnya harus baik ya, harus cukup. Jadi kemudian biasanya ada kendala, oh anak saya tidak mau. Namanya anak-anak biasanya kalau dia belum mau, biarkan dulu, nanti dia soalnya ada teman-teman yang lain pasti dia sompak iko. Namanya anak-anak biasanya ikut-ikutan ya. Jadi seperti itu. Kemudian mulai hari ini ya, kalau di sekolah ini, kemarin kami hanya sosialisasi, kalau di sekolah ini langsung dilakukan penyuntikan vaksin. Nah, untuk penyuntikan vaksin, tolong yang sudah siap harus segera datang untuk vaksin. Dan untuk jadwalnya mungkin untuk 28 hari ini kan, untuk penyuntikan Sinovac ini jarak waktunya 28 hari. Sama dengan orang dewasa. Jadi harap kembali lagi 28 hari setelah penyuntikan ya. Jangan sampai tak ondo-ondo, karena bisa
efektivitas vaksin jadi berkurang, ya. Jadi tolong hafal tanggal untuk kembali. Ya. Mungkin dari itu mungkin. Terima kasih. Sekedar tambahan dari saya, pengalaman kami yang sudah turun dari anak umur 12 tahun ke atas, kebanyakan yang ada efek saat disuntik itu tidur yang tidak maksudnya lat tidur. Jadi kalau anak-anak memang yang rencana mau disuntik ini hari, jadi istirahat harus yang cukup. Itu saja. Ya, mungkin untuk selanjutnya kami serahkan ke pembawa acara untuk diskusi atau langsung saja diskusi Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu Dokter. Barangkali dari penyampaian Bapak Ibu tim medis tadi ada hal-hal yang barangkali masih butuh untuk dijelaskan. Toduolo mongota atau mongodla. Kalau ada hal-hal yang dipertanyakan, disilakan. Ya, mari silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin kalau saya tidak salah ya, untuk umur 12 sampai 17 tahun itu, kalau tidak salah, vaksin yang diberikan adalah jenis Pfizer. Nah, untuk untuk umur 6 sampai 11 tahun ke atas, 6 sampai 11, itu kenapa digunakan vaksin Sinovac? Sedangkan dosisnya sama dengan dosis orang dewasa. Padahal kalau dipikir daya tahan tubuh anak di bawah 11 tahun itu masih rentan. Kenapa yang umur 12 tahun ke atas hanya menggunakan yang dosisnya ada di bawah? Oke, saya mohon penjelasan dari Ibu Dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Memang untuk 6, ini pertanyaan yang bagus ya Ibu ya. Terima kasih Bu. Untuk usia 6 sampai 11 tahun hanya diberikan Sinovac karena memang baru Sinovac yang diberikan otorisasi oleh BPOM ya. Jadi semua melewati penelitian ya. Yang sudah selesai diteliti itu baru Sinovac dan sudah diberikan otorisasi penggunaannya oleh BPOM. Kemudian vaksin selanjutnya sementara akan menyusul, sementara dalam penelitian juga Sinopharm dan Pfizer, tapi masih dalam tahap pengujian. Jadi untuk dosis Sinovac sendiri sebenarnya tidak ada dosis rendah. Efikasinya yang rendah dibandingkan Pfizer ya. Jadi Sinovac ini efikasinya lebih rendah dari Pfizer. Tapi ada sebagian besar orang dengan Sinovac saja antibodinya bisa naik ya. Jadi tergantung respon tubuh atau respon imun setiap orang ya. Makanya untuk dewasa saja ini akan diberikan booster ya, karena kalau booster itu kenaikan titer antibodinya bisa 3 kali lipat ya. Jadi mudah-mudahan dengan program pemerintah ini sudah bisa mengantisipasi penularan COVID-19. Jadi sekali lagi untuk Sinovac ini bukan dosisnya yang rendah, malah kalau mau bicara dosisnya ini lebih tinggi dari Pfizer. Kalau Pfizer itu kita berikan hanya 0,3 mili, kalau Sinovac 0,5 ya, lebih banyak yang disuntikan dibanding Pfizer. Tapi ini masih menyusul katanya Pfizer dan Sinopharm ya. Mohon maaf Bu.
Berarti untuk sesuai dengan penjelasan Ibu Dokter tadi bahwa yang sudah diteliti itu adalah Sinovac. Berarti yang sudah disembuhkan ke anak-anak yang umur 12 tahun untuk Pfizer itu belum diteliti, Bu. Apa maksudnya dosisnya di bawah untuk anak umur 12 tahun. Sedangkan untuk Sinovac untuk anak 6 sampai 11 tahun itu kenapa dosisnya tidak disamakan saja dengan Pfizer? Oke, hanya itu yang dari saya. Terima kasih. Untuk vaksinasi sendiri ini bertahap. Yang sudah diteliti awal kan dari dewasa, kemudian lagi dikeluarkan lagi peraturan untuk anak remaja 12-17 tahun. Kemudian diteliti lagi untuk anak 6 sampai 11 tahun. Semuanya bertahap, Bu. Jadi untuk dosisnya seperti saya katakan tadi, untuk dosis dewasa, namanya vaksinasi dewasa maupun anak sama, ya, sama dosisnya. Karena ini sudah melewati penelitian dengan dosis sedemikian rupa, itu sudah bisa membuat imun kita, antibodi kita naik, ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk Sinovac itu sudah cukup untuk menaikkan antibodi. Jadi kalau untuk dosis, Bu, setiap vaksin hanya Pfizer yang beda dosisnya, ya. Dosisnya hanya 0,3. Kalau Pfizer untuk Sinovac sendiri 0,5. Itu sesuai penelitian. Jadi seperti itu. Jadi bukan yang usia 12 tahun tidak diteliti, sudah ini penelitiannya berjenjang, ya, bertahap. Dari dewasa kemudian lagi diteliti untuk remaja. Karena untuk vaksin corona sendiri ini termasuk yang luar biasa, ya. Untuk vaksin-vaksin sebelumnya itu butuh waktu yang lama, tapi kalau yang vaksin ini begitu cepatnya pemerintah bisa Iya, soalnya lagi ada sosialisasi juga di sini. Nanti sama antar. Vaksin ini. Iya, siap. Ya. Silakan. Terima kasih, Bu. Saya hanya meneruskan yang pertanyaan Ibu yang tadi. Yang jadi pertanyaannya, Bu, kenapa anak-anak yang 6 sampai 11 tahun divaksin Sinovac dengan dosis 5,5 sedangkan anak yang dewasa 12 tahun ke atas divaksin dengan Pfizer 0,3. Itu yang jadi pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Sama saja 0,3 semua. Ya, terima kasih. Untuk permasalahan dosis itu sudah melewati penelitian karena beda Pak, yang homolog dan heterolog, ya. Jadi untuk vaksin Pfizer sendiri memang dosisnya maupun orang tua itu sama 0,3, ya. Nanti ini masih kita tunggu lagi hasil penelitian apakah ini tetap akan diberikan untuk anak Pfizer, tetap dosisnya walaupun anak tetap dosisnya 0,3, ya. Sesuai rekomendasi pemerintah, ya. Semuanya lewat penelitian. Beda vaksin, beda dosis, ya. Jadi untuk Sinovac sendiri 0,5, untuk Pfizer mau remaja maupun dewasa dan orang tua sama, tetap 0,3, ya. Seperti itu, Pak. Itu sudah sesuai penelitian, ya. Itu kita tidak bisa ini karena memang itu sudah haknya peneliti, ya, rekomendasinya mereka untuk memberikan dosis seperti itu, ya. Karena itu ada yang jadi relawan yang jadi untuk bahan penelitian dengan dosis sekian sudah bisa menaikkan, karena efikasi untuk Pfizer sendiri itu bisa 96%, ya, dibandingkan Sinovac, makanya dosis hanya kecil, dengan dosis kecilnya sudah 96, ya. Itu sudah melewati penelitian. Terima kasih, Pak. Maaf, Bu, maksud saya dengan Bapak yang tadi yang ingin kami tanyakan, kenapa di saat anak yang umur 12 tahun itu hanya disuntik dengan Pfizer? Otomatis kan anak 12 tahun ke atas daya tahan tubuhnya sudah kuat. Sedangkan anak yang di 6 tahun ke atas itu disuntik dengan
Sinovac yang untuk orang dewasa. Itu maksud kami, Bu. Mohon penjelasannya, karena terus terang kalau penjelasannya bisa kami terima, insya Allah anak saya akan saya suruh vaksin, Bu. Terima kasih. Itu saja. Bukan dosisnya, Bu. Iya, saya cukup paham dengan pertanyaan Ibu. Kenapa hanya diberikan Sinovac? Ini kan yang vaksin yang pertama keluar di Indonesia ini hanya Sinovac. Mungkin itu yang didahulukan untuk diteliti, dan itu yang sudah selesai penelitiannya untuk anak, Bu. Nanti kita menunggu lagi penelitian selanjutnya untuk Sinovac dan Pfizer, ya. Jadi semuanya sudah diteliti, Bu. Untuk pemberiannya sudah diteliti, efektivitasnya, efikasinya sudah diteliti semua. Jadi kita mengikuti saja aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, karena semua sudah melalui tahapan penelitian. Seperti itu. Jadi tidak jadi masalah mau Sinovac, kan pilihan vaksin ini banyak. Ada Sinovac, ada 10 vaksin yang beredar di Indonesia, tapi di Gorontalo, di kota Gorontalo hanya 3 yang kita berikan, Sinovac, Moderna, dan Pfizer. Ya. Jadi mudah-mudahan Pfizer secepatnya mungkin akan keluar lagi penelitiannya, akan diberikan juga pada anak. Yang baru saya baca baru Sinovac yang sudah ada izin dari BPOM penggunaannya untuk usia 6 sampai 11 tahun. Seperti itu, Bu. Ibu, berarti kalau misalnya anak kita sudah divaksin Sinovac, ketika ada edaran keluar untuk divaksin Pfizer, apakah disuntik lagi? Begini Pak, ya, kekhawatiran itu harus dimunculkan, ya, karena kalau tidak diungkapkan, ya tahu dari mana, ya, jadi beban, janganlah pikir sendiri. Jangan lupa untuk vaksin ini sudah satu paket. Jadi kalau dari awal Sinovac, suntikan kedua Sinovac, nanti boosternya bisa memilih, ya, bisa memilih apakah Pfizer, apakah Moderna. Jadi seperti itu, pemerintah sudah memilah-milah, ya, karena ini sudah bertahap penelitiannya. Tentu kita tidak perlu khawatir, karena sudah ada orang-orang sebelumnya jadi bahan penelitian, ya. Karena ini disuntikan ke manusia, tentu penelitiannya di manusia juga, ya. Seperti itu. Jadi untuk penyuntikan 2 kali, sama dengan orang dewasa. Nanti kita menunggu lagi apakah ada peraturan untuk anak usianya, kita menunggu lagi, karena sampai saat ini untuk booster orang dewasa masih menunggu surat perintahnya, ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau masih ada yang bertanya seperti itu, mamohe ngambil buti orang tua teh. Ya, berarti Allah hilamah khawatiri menunggu penelitian di dungo mata buti utung kira tak kayak ini. Ya, yang saya tanyakan hanya begini, Bu, dan ini sudah terjadi di saya. Bila terjadi sesuatu pada anak setelah divaksin, pertama, bagaimana tindakan kami sebagai orang tua? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana dari vaksinator maupun medis terhadap anak yang bersangkutan? Mohon maaf, ini harus saya ungkap karena sudah terjadi di saya. Yang pertama, ya, kata daripada kemanakan saya, "Holilomai wa utamate," kamu jangan divaksin. Itu. Tapi saya sudah divaksin, Bu. Berarti tak bisa latih dia mau terpaksa sudah. Ya. Kalau kita hanya bertanya kapan diteliti,
di rumah tamu itu khawatir nggak Mila? Apalagi kalau seperti saya, anak saya sudah Nunu mau suruh suntik, iya boleh, tapi Nunu tidak takut itu seperti melihat bapak kepala puskes udah kayak pemunguan kalau tahu. Nah, kalau kita hanya bertanya tentang yang tadi, khawatir nggak Mila? Ti dokter kalau khawatir belum gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu. Langsung saja ya Pak ya. Jadi pemerintah ini tujuannya untuk menciptakan vaksin ini untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 ya. Bukan menimbulkan kekhawatiran. Ini kan dengan adanya corona ini kita agak susah bergerak, agak susah berdagang, mencari agak terbatas ya. Jadi ini satu upaya untuk memutuskan rantai penularan ya. Kemudian untuk penelitian ini yang sudah kita terima itu sudah lewati penelitian yang sudah bertahap-tahap Pak. Ini sudah sampai digunakan pada manusia ini sudah melewati penelitian ya. Dan itu makanya ada Balai POM yang memberikan otorisasi penggunaan untuk penyuntikan vaksin. Jadi sebelum diberikan ke manusia, ke rakyat Indonesia, ada badan yang khusus mensahkan ya, halal dan suci dari Balai POM itu ya. Mereka yang sudah mengumumkan bahwa vaksin ini sudah halal dan suci ya. Kemudian untuk penggunaannya sudah disahkan juga ya. Kalau tidak melewati itu tidak boleh diberikan, dan ini sudah melewati otorisasi ya penggunaannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semua pemerintah sudah atur sedemikian rupa sehingga bukan cuma Permenkes saja yang ini, ada Perpresnya, ada undang-undangnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana kalau menanggapi KIP ya, kejadian imunitas pasca imunisasi ya. Untuk kejadian pasca imunisasi ini biasanya ringan ya, untuk Sinovac sendiri ringan. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang dilaporkan yang sebelumnya itu pada umumnya tidak bergejala ya. Adapun yang bergejala hanya berupa panas atau demam, kemudian nyeri pada daerah suntikan. Jadi bagaimana penanganannya bila terjadi hal seperti ini? Kalau nyeri pada daerah suntikan, tentunya sedia air dingin, kompres daerah suntikan yang merasa nyeri tadi, kompres dengan air dingin ya. Kemudian bagaimana untuk yang demam atau panas? Sediakan paracetamol. Kalau anak beratnya di bawah 40 kilo, setengah dosis ya. 15 sampai 40 kilo setengah dosis dari paracetamol.